Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Kiai Haji Hedi Sri M. Syahputra yang pada malam hari ini menjadi pemangku manaqib, mengundang kita semua untuk hadir. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau kita menuju suatu tempat, kita pasti akan melewati jalan. Entah itu jalan laut atau jalur udara, baik di darat, di laut maupun di udara. Kemana saja menuju sesuatu pasti melewati jalan. Semuanya itu adalah jalan. Jalan itu ada jalan umum, ada jalan yang khusus. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berbelok-belok atau berliku-liku. Ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Kita ini sedang menuju Allah melalui jalan khusus, bukan jalan umum. Sekali lagi, kita ini sedang menuju kepada Allah melalui jalan khusus, bukan jalan umum. Oleh karena itu, guru kita, pengusaha Baos, Qaddasallahu Sirah, tidak membahas atau mengajarkan jalan yang umum. Makanya kalau kita simak hikmat ilmiah beliau maupun dalam maklumat-maklumat beliau dan juga di dalam buku-buku kitab-kitab beliau, isinya hampir di atas 80%, katakanlah begitu. Semuanya membahas jalan khusus, bukan jalan umum. Beliau itu mengajarkan kepada kita itu jalan khusus. Abah tidak mengurus orang yang belum ditalkin, kata Abah. Abah hanya mengurus satu golongan saja, yakni golongan orang-orang yang sudah ditalkin. Makanya pengusaha Abah menyampaikan khusus untuk orang yang sudah ditalkin beberapa maklumat beliau. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'al lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Lasta minhum fi syai'i. Sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Ini pernah saya dengar pengusaha Abah ketika menyampaikan hal ini. Abah tidak ngurus orang yang, Abah hanya ngurus orang yang sudah ditalkin. Kemudian beliau mengutip firman Allah ini, ya, lasta minhum fi syai'. Sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Makanya maklumat pengusaha Abah untuk mengurus orang yang sudah ditalkin saja dan mengajak orang yang belum untuk ditalkin, mengajak orang yang belum ditalkin. Ya. Mengurus orang yang sudah ditalkin, mengajak orang untuk masuk, ya, untuk mau ditalkin. Nah, itu sama, ya. Mengurus orang untuk ditalkin. Dan ajakan pengesabah itu bukan atas kemauan beliau sendiri, tapi atas kemauan ahli silsilah. Beliau hanya menyampaikan saja. Ya. Siapa ahli silsilah? Kemauan Allah, kemauan Jibril, kemauan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemauan Sayyidina Ali, karamallahu wajah, kemauan Sayyidina Husain,
radhiyallahu anhu, kemauan Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dan seterusnya kemauan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah, kemauan Abah Sepuh, kemauan Abah Anom, Abah Aos hanya menyampaikan saja. Itu. Nah, beliau mewanti-wanti agar sebelum berhaji itu talqin dulu. Sebelum berhaji ke Mekah itu talqin dulu biar haji ke Mekah itu mabrur. Diwanti-wanti oleh pengesabah. Bagaimana tidak, kita sudah berkorban materi dan waktu dan tenaga pergi ke Mekah, tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Meski sudah di hadapan Ka'bah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun." Kata pengesabah ya. Mengutip firman Allah ini, dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Jadi salat yang lalai lupa kepada Allah itu sama dengan siulan dan tepuk tangan dan mendapatkan azab dan kekufuran. Quran surat Al-Anfal ayat 35. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pengesabah dan kita semua tentunya hanyalah menyeru, mengajak untuk ditalkin yang belum ditalkin. Ada mau mengikuti atau tidak itu terserah dirinya sendiri. Ya. Jadi pengesabah mengeluarkan maklumat berulang-ulang kali tentang pentingnya ini. Bukan kita menyalahkan ajaran orang lain. Makanya ada jalan khusus, ada jalan umum, semuanya jalan. Tapi pengesabah ini mengajak jalan yang khusus. Bukan jalan yang umum. Mengajak talqin, bukan yang tidak ditalqin. Nah, jadi di sini sampai di sini kita sebagai ikhwan wal akhwat harus mampu memahami untuk membedakan. Tetapi yang perlu diingat itu ialah kalau diajak, diseru untuk berla ilaha illallah, tidak mau dengar dan tidak mau mengikuti, maka orang tersebut masuk dalam kategori manusia binatang, kata pengesabah. Karena punya mata, punya telinga, dan punya hati, tidak untuk berla ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak mau berla ilaha illallah. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan ditalkin itu dosa besar akan diampuni
keburukan diganti dengan kebaikan, sang pendosa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha sami'un alim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 53. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Al-A'raf Al-Ra'du ayat 11. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, maklumat pengesabah ini menegaskan bahwa i'tiqad kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, yakni atas usaha manusia dan ketetapan Allah lah yang mengubah takdir itu. Mau dan tidak maunya orang ditalkin, itulah ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Bagi orang yang sudah ditalkin, maka ia telah mendapatkan ketetapan yang baik dari yang maha menetapkan. Alhamdulillah kita sudah ya, mendapatkan talqin dari pengusahabah ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasuriya Layasina sampai PKN silsilah ke-38. Saya teringat ketika pemangku manakib pada malam hari ini guru besar, ya, profesor dari universitas bukan kaleng-kaleng, Universitas Gajah Mada yang sudah terkenal, ya, mau ditalkin, datang kepada pengesabah, ditalkin, maka kata pengesabah, dipanggil oleh pengesabah, ya, dari yang maha menetapkan, yang ketetapannya tidak bisa diganggu gugat. Itu saya mendengar langsung di Jagat Ars itu ya. Jadi orang yang sudah ditalkin, maka ia telah mendapatkan ketetapan yang baik dari yang maha menetapkan. Tidak akan masuk neraka dan menjadi penghuni surga ma'wa, naim, dan surga firdaus. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sungguh sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka, la yasma'u la yasma'una hashisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, inilah makna dari manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita baca pada bulan ini. Tuan Syekh tidak akan bergeser dari pintu neraka sebelum dipastikan semua murid-murid beliau sudah masuk surga. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga kita dimampukan, dipisahkan, diistiqomahkan, selalu senantiasa kita berzikir kepada Allah, zikir yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.